Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah. Ya, welcome to Blackboard, guys. Dan selamat datang di Raja Kegelapan. Memang Raja Kegelapan. Karena gue suka Batman, jadi gue suka warna hitam. Dan lagi pula, warna hitam itu menggambarkan sebuah kebijakan dan keabadian. Dan Imam Mahdi itu membawa panji-panji hitam. Terus, kenapa ya sama hitam? Capek banget sama orang yang kurang paham. Sekarang gue nanya sama lu lebih baik menjadi putih untuk setan, iblis, atau yang disebut egoisme, yang merasa dirinya paling benar, atau lu menjadi hitam di sisi Allah, yaitu lu harus berkorban, harus menghinakan diri lu untuk Allah dan untuk membawakan kebenaran, daripada lu bawain salawat tapi misalnya bid'ah. Capek banget. Ya nggak apa-apa lah, biarkan orang yang menilai saya seperti apapun. Saya hanya membawakan kebenaran. Oke. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja semua kawan-kawan, dan selalu dalam terjaga dalam akidah Blackboard yang indah. Darkness, kegelapan. Hari ini tetap disilet apa sih? Ya, kita akan membawakan tentang orang Islam itu munafik atau orang Muslim itu munafik. Kata gue bukan. Mari kita dengar video ini. There are 2 billion Muslims in the world. At least 1 billion of them are hypocrites. They care more for this life, this dunya, than for the judgment day. They use Islam to stay in power. They use Islam to enrich themselves. Or they use Islam to control their wives, to control their daughters, to impose a conservative lifestyle, at least on their families. 1 billion hypocrites in the Muslim Ummah. But there's another billion who are absolutely sincere, who love God more than they love life, who love their cause, their religion, their deen more than they love life, who believe in the judgment day, who believe that what counts, what matters is what happens on that judgment day. What is your destination once you have been judged? Ya, kata-kata bapak-bapak mata merah itu mungkin dia siapa namanya, George Galloway. Mungkin bapak-bapak mata merah itu kurang tidur sampai memikirkan kenapa orang-orang Muslim munafik di muka bumi ini. Perkataan dia nggak sepenuhnya salah, karena yang kita lihat saat ini, ya kita bisa nyanyi-nyanyi, makan-makan indah-indah melihat saudara kita pada mati di Palestina. Kita bisa pesta-pesta indah-indah. Artinya kita mendahulukan apa sih? Dunia kan? Apalagi yang cuma menghalalkan sesuatu yang padahal haram. Yang padahal haram untuk kepentingan dunia, entah itu apapun. Artinya ya mereka memang hipokrit. Benar kata dia. Kita nggak bisa juga memungkiri ada kebenaran apa yang dikatakan oleh George Galloway, walaupun mata dia merah, nggak tahu mikirin apa. Gue juga nggak tahu background dia apa. Mau dia orang Kristen, Yahudi atau apapun, kita nggak bisa menolak kebenaran. Uzul makola, unzur makola, wala tanzur makola. Apa? Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Ali bin Abu Thalib. Oke. Pada kenyataannya, mari kita lihat video ini. Ya, pada kenyataannya seperti itu. Kita lihat di video tadi, bahwasannya kata Rasulullah, sesama mukmin itu adalah saudara. Oke. Mau dia Syiah, mau dia Sunni, mau dia apapun, ya dia asyhadu an la ilaha illallah, dia menyembah Allah. Tapi kita nggak peduli, karena kita lebih peduli sama kelompok kita aja, perut kita yang buncit masing-masing, dan keuntungan bagi keluarga kita masing-masing. Artinya munafik bener nggak orang George Galloway tadi? Menyedihkan ya. Oke, menyangkut dengan hal ini guys, mari kita lihat video satu lagi, terakhir.
Arab Saudi bukanlah dalil untuk membenarkan sebuah amalan. Perlu diketahui, di zaman Rasulullah tidak hanya hidup orang yang beriman saja. Saat itu terdapat 3 suku Yahudi di Madinah. Ada juga orang fasik yang minta izin berzina, juga orang kafir dan musyrik di kota Mekah. Lalu setelah dakwah masuk, maka semuanya berubah. Namun orang bermaksiat tetap saja ada, walau secara sembunyi, tanpa diketahui pemerintah di bawah Rasulullah SAW. Lalu apakah di akhir zaman ini, Mekah dan Madinah tak ada orang semacam itu? Lantas menjadikan satu orang fasik yang beramal menyimpang dengan sebuah patokan, lalu memvonis 1000 orang beriman ikutan salah. Catatlah baik-baik, negara Saudi bukanlah dalil seorang menentukan sebuah amalan. Jadi jangan jadikan sebuah patokan seorang membenarkan amalan penyimpangan hanya melihat orang fasik Saudi. Dalil itu hanya ditetapkan atas dasar Al-Quran dan hadis sesuai paham sahabat. Ingatlah perkataan Salman Al-Farisi, sesungguhnya tempat itu tidak menjadikan orang menjadi suci, namun yang menyucikan seseorang adalah amalannya. Ya, jadi Arab Saudi tidak bisa dijadikan dasar bahwasannya Islam itu Arab Saudi. Enggak kan, lihat tadi video tadi kan joget-joget apa segala. Dan yang miris itu ya di Arab Saudi itu kan juga ada orang Yahudi. Apakah termasuk Al Saud? Nggak tahu gitu ya. Dan yang mensucikan itu bukan sebuah tempat atau sebuah orang lagi ngomong. Yang mensucikan itu adalah amalan. Nah, amalan itu didasari dari hadis dan Al-Quran. Simpel itu kan. Nah, yang ribet itu adalah orang yang menghalalkan hal-hal yang salah demi kepentingan pribadi. Jadi itu namanya ulama su. Nah, kalau ulama su menurut Ibnul Qayyim, itu perkataannya menuju surga, tapi perilakunya neraka, memperkaya diri dengan egoisme. Tahu nggak iblis sama setan itu gambarannya apa? Ya egoisme. Azazil diturunin karena egonya. Apa tuh egonya? Dia merasa paling mulia. Bam! Sehingga datanglah sombong, menolak kebenaran dan merendahkan pendapat orang lain. Dan guys, kalian pendosa, saya juga pendosa, kita sama-sama pendosa. Tapi harus ingat kata-kata ini, taruh di sini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika seorang berbuat dosa 100 kali, 1000 kali, atau bukan lebih banyak lagi, dan setiap berbuat dosa itu bertobat, maka taubatnya diterima. Bahkan jika dari ribuan ribuan perbuatan dosa, tadi setelahnya ia hanya sekali bertobat, taubatnya pun diterima. Mantap ya. Jadi yang penting kita nggak menghalalkan dosa, itu yang kita bertobat, kita pasti berdosa. Rokok aja berdosa, kayak gitu. Ibaratnya, ya kalau yang ngomong itu haram, gue nggak tahu itu haram apa enggak, masih syubhat. Dan satu lagi, taruh sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dengerin, taruh sini. Wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli. Firman Allah, aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku, aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis riwayat. Dan pelaku bid'ah itu nggak akan diampuni sampai dia sadar bahwa itu hal yang bid'ah. Alangkah baiknya kita cuma mengikuti hal-hal yang memang dianjurkan, bukan dilarang. Cari aman aja, kayak gitu. So guys, I guess itu aja ya. Welcome to the darkness world, black world, thank you gitu. Gue nggak bisa baca yang tadi, gue rada sedih karena gue pendosa. Ingat, gue pendosa. Jadi kalau suatu saat ada yang menghina gue di bawah, ya udah pasti gue ini pendosa. Gue nggak mempungkiri gue seorang bangsat. Oke, gue bukan orang suci. Gue cuma menyampaikan kebenaran. Oke, agak situ aja untuk hari ini. Thank you so much for watching. Love and peace forever. Ingat ya, ingat, kita bukan teroris. Kita difitnah. Kita cuma kegelapan kalau kata Orman di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.